Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulia Rahmawati dengan rekan saya yaitu Ahmad Laikul Hilal. Di sini kami akan menjelaskan mengenai stres dan manajemen stres. Disimak video selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian stres dan stres kerja. Didefinisikan bahwa stres merupakan suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan dengan kesempatan, tuntutan, atau sumber daya terkait dengan apa yang menjadi keinginan dan hasil yang diperoleh. Sangatlah penting tetapi tidak dapat dipastikan. Selanjutnya, Gisborne dan kawan-kawan juga mengemukakan bahwa stres adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantai oleh perbedaan-perbedaan individu atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar atau lingkungan. Dan menurut Mangkunegara, jika stres kerja adalah perasaan tekanan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini terlihat antara lain dari emosi yang tidak stabil, perasaan yang tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan dan tidak bisa rileks, lemes, gugup, tekanan darah meningkat yang mengalami pengganggu pencernaan. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu outrest, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Yang kedua yaitu distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, yaitu bersifat merusak. Model stres. Yang pertama yaitu stresor adalah faktor-faktor penyebab yang menimbulkan stres. Dengan kata lain, stresor adalah suatu prasyarat untuk mengalami respon stres. Yang kedua, stres yang dirasakan. Stres yang dirasakan menggambarkan persepsi keseluruhan seseorang individu mengenai bagaimana berbagai stres mempengaruhi kehidupannya. Yang ketiga yaitu hasil. Para ahli teori menyatakan bahwa stres memiliki konsekuensi atau hasil psikologis yang berkaitan dengan sikap, keperilakuan, kognitif, dan kesehatan fisik. Selanjutnya yaitu moderator stres. Suatu moderator adalah suatu kondisi perilaku atau karakteristik yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel. Efeknya mungkin akan memperkuat atau memperlemah hubungan. Banyak kondisi, perilaku, dan karakteristik mungkin bertindak sebagai moderator stres, termasuk variabel-variabel seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat ketabahan. Tipe-tipe moderator. Yang pertama yaitu kepribadian. Istilah kepribadian merujuk pada serangkaian karakteristik, temperamen, dan kecenderungan yang relatif stabil yang membentuk kemiripan dan perbedaan dalam perilaku orang. Yang kedua yaitu perilaku tipe A. Definisi perilaku tipe A menurut Mayer Friedman dan Roy Rosenman adalah suatu kompleks tindakan atau emosi dapat diamati dalam setiap orang yang terlibat secara agresif dalam suatu perjuangan yang terus-menerus dan tak henti-henti untuk mencapai hal yang lagi dalam waktu yang singkat dan lebih singkat lagi. Dan jika perlu melawan usaha yang berkembalikan dari orang atau hal lain. Yang ketiga yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial dapat didefinisikan sebagai rasa nyaman, bantuan, atau informasi yang diterima seseorang melalui kontak formal atau informal dengan individu atau kelompok. Dukungan sosial bisa berbentuk dukungan emosi,
yang mengekspresikan kekhawatiran, mengindikasi kepercayaan, meningkatkan harga diri, dan mendengarkan. Yang keempat yaitu penanggulangan. Penanggulangan adalah proses mengelola permintaan eksternal atau internal yang dinilai sebagai beban atau melebihi sumber daya seseorang. Karena penanggulangan yang efektif, maka mampu membantu mengurangi pengaruh stres dan stresor. Yang selanjutnya yaitu gejala-gejala stres. Yang pertama ada gejala psikologis yang meliputi seperti kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. Yang kedua juga ada perasaan frustasi, rasa marah, dan dendam atau kebencian, dan juga memendam perasaan, penarikan diri dari depresi. Dan yang kedua dari gejala stres yaitu gejala fisiologis. Yang pertama meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular. Juga meningkatkan sekresi dari hormon stres, contoh seperti adrenalin dan noradrenalin. Yang ketiga dari gejala stres yaitu gejala perilaku. Gejala perilaku ini juga meningkatkan penggunaan minuman keras dan obat-obatan. Juga seperti perilaku makan yang tidak normal atau kekurangan, seperti bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba. Kemungkinan berkombinasi dengan tanda-tanda depresi. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen stres dan teknik pengurangan stres. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Hampir sama pentingnya untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dicoba. Sebagian para pengidap stres di tempat kerja akibat persaingan sering melampiaskan dengan cara bekerja lebih keras yang berlebihan. Ini bukanlah cara efektif yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa untuk memecahkan sebab dari stres. Justru akan menambah masalah lebih jauh. Dan yang terakhir yaitu teknik pengurangan stres. Teknik pengurangan stres ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu relaksasi otot. Relaksasi otot adalah pernapasan yang lambat dan dalam usaha-usaha yang sadar untuk memulihkan ketegangan otot. Dan yang selanjutnya ada biofeedback. Dari biofeedback ini, sebagian teknik manajemen stres individu dapat dilihat dari fungsi tubuh hingga tekanan tertentu yang dikendalikan secara sukarela ataupun sadar. Dan yang ketiga yaitu meditasi. Meditasi yang mengaktifkan suatu respon relaksasi dengan mengarahkan ulang pemikiran seseorang jauh lebih dari dirinya. Dan yang terakhir yaitu restrukturisasi kognitif. Ini adalah respon seseorang terhadap stresor menggunakan sarana proses kognitif atau pemikiran. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.